Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifia Irunisa dengan NIM 1603223096. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dari mata kuliah merancang interior 4, yaitu merancang kafe. Berikut terdapat definisi kafe. Jadi kafe itu merupakan sebuah tempat atau kedai yang menyediakan minuman terutama kopi serta makanan ringan dan minuman ringan lainnya. Namun konsep kafe itu jauh lebih dari itu. Kafe itu merupakan ruang sosial di mana orang berkumpul, berdiskusi, atau bekerja sambil menikmati minuman dan makanan. Secara umum juga, kafe ini memiliki suasana yang nyaman dan santai, dengan desain interior yang menarik, sehingga seringkali menjadi tempat favorit bagi banyak orang untuk melepas penat dan setelah beraktivitas. Nah, nama kafe saya sendiri yaitu Talam Basame. Kenapa Talam Basame? Jadi Talam Basame ini berasal dari dua kata dalam bahasa Palembang karena saya sendiri mengusung budaya Palembang. Jadi talam ini mengartikan sebuah nampan besar yang digunakan untuk menyajikan makanan bersama. Sedangkan basame ini berarti bersama-sama. Itu tuh mencerminkan kebersamaan dan kebiasaan berbagi dalam tradisi Palembang. Jadi filosofi talam basame ini menekankan kebersamaan, kehangatan, juga interaksi sosial dalam setiap perjamuan makanan. Makan bukan hanya untuk kenyang, tetapi untuk mempererat hubungan dan membangun rasa kekeluargaan antara individu dan generasi lainnya. Nah, deskripsi proyek. Jadi proyek perancangan ini bernama Talam Basame Cafe. Sifat proyeknya yaitu fiksi. Lokasinya berada di Jalan Mekar Utama 1, nomor 32 Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Luas areanya sekitar 530 meter. Existingnya itu bangunan satu lantai. Serta terdapat batasan wilayah. Jadi arah utara itu terdapat warung Bagja, arah timur terdapat deretan ruko serta bangunan komersial lainnya. Arah selatan itu terdapat Cleopatra Refleksi, sedangkan arah barat itu terdapat Tortomania. Jadi menu di Talam Basame ini terdapat beragam, mulai dari sarapan, menu Nusantara, Asia, hingga dessert dan minuman kekinian seperti kopi atau eh, teh dan lainnya. Terus juga terdapat sebagai pelengkap terdapat sajian spesial khas Palembang yaitu pempek, tekwan, serta model. Tiga menu khas Palembang ini membawa rasa yang akrab dan lekat di hati dengan cita rasa gurih, segar, dan khas. Hidangan ini jadi pelengkap yang pas untuk momen santai dan hangat bareng orang-orang terdekat di Talam Basam. Saya mengambil pendekatan neovernakular. Jadi neovernakular ini memiliki arti asli, setempat, atau tradisional. Jok Pratya Putra menyatakan pengertian arsitektur neovernakular ini berasal dari kalimat neo yang berasal dari bahasa Yunani dan digunakan sebagai onim yang berarti baru, sedangkan kata vernakular berasal dari kata vernakular atau bahasa Latin yang berarti asli. Arsitektur neovernakular dapat diartikan sebagai arsitektur asli daerah tersebut yang dibangun oleh masyarakat setempat dengan menggunakan material lokal, mempunyai unsur adat, istiadat atau budaya, dan disatukan padukan dengan sentuhan modern yang mendukung nilai dari vernakular itu sendiri. Arsitektur neovernakular ini juga adalah arsitektur yang menerapkan elemen-elemen yang telah ada baik fisik maupun non-fisik yang bertujuan melestarikan unsur lokal yang ada pada suatu tempat yang kemudian mengalami pembaruan menuju menjadi suatu karya yang lebih maju atau modern tanpa melupakan nilai-nilai tradisional setempat. Parameternya itu jadi arsitektur neovernakular ini salah satu konsep yang mempunyai sebuah konsep yang mengkritisi konsep arsitektur modern. Arsitektur neovernakular ini merupakan arsitektur yang prinsipnya mempertimbangkan kaidah-kaidah pertukaran daerah serta budaya dalam kehidupan masyarakat, serta keselarasan antara bangunan alam dan lingkungan. Budaya. Di sini terdapat beberapa parameter. Saya mengambil 3 parameter, yaitu budaya. Budaya merupakan pola asumsi dasar bersama yang dipelajari kelompok melalui pemecahan masalah, adaptasi eksternal, dan integrasi internal. Sekelompok orang terorganisasi yang mempunyai tujuan, keyakinan, dan nilai-nilai yang sama dan dapat diukur melalui pengaruh pada motivasi. Arsitektur modern, gaya dalam mendesain sebuah bangunan yang menekankan kesederhanaan sebuah bangunan atau desain itu sendiri. Lingkungan alam, jadi lingkungan alam adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya.
yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi keberlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Berikutnya terdapat zoning blocking. Jadi terdapat area private yaitu storage serta staff room, terdapat area publik yaitu kasir, outdoor area, entrance, dan service yaitu toilet serta kitchen. Service semi private itu terdapat ruang lesehan, musola, indoor serta gate lounge, dan sirkulasi, dan juga terdapat sirkulasi yaitu hallway. Jadi saya mengusung tema tropical heritage. Jadi dari tropical heritage ini saya menemukan beberapa kunci, yaitu Palembang culture. Saya ini mengambil Palembang culture. Yang saya ambil yaitu traditional motif, ethnic elements, cultural colors, dan brandingnya itu story elements, cozy gathering. Karena saya mengusung tropical, berarti terdapat kata kunci nature, yaitu terdapat tropical plants, natural materials, soft warm ambience, dan natural lighting. Juga modernity, yaitu ada open space concept, geometric shapes, inovatif material. Dari tema tersebut, saya mendapatkan beberapa kata kunci yaitu culture, nature, branding, dan modernity. Kata-kata kunci ini mempresentasikan elemen-elemen penting yang ingin diangkat ke dalam Cafe Talam Basame, mulai dari kekayaan budaya lokal hingga sentuhan tropis yang hangat dan alami. Nature Infused Heritage Essence merupakan sebuah konsep yang memadukan warisan budaya dengan nuansa alam untuk menciptakan ruang yang tidak hanya estetik tetapi juga menyentuh emosi dan membangun koneksi antar manusia. Jadi, lighting yang dipakai dalam Cafe Talam Basame itu terdapat rotan pendant lamp, downlight lamp, LED strip, serta LED track light. Color palette yang digunakan dalam perancangan kafe ini terdapat warna-warna dari Palembang, khas Palembangnya, yaitu merah dan kuning, juga neutral colors seperti putih, abu, dan lebih lanjut lagi terdapat warna coklat. Bentuk yang saya ambil yaitu bentuk organik, geometrik, serta etnik geometri. Material yang digunakan karena saya mengusung konsep nature, saya menggunakan material-material alami seperti kayu, batu, rotan, dan yang lainnya. Sebelumnya saya terdapat studi banding yaitu Arah Cafe dan Kopi Cantel. Jadi lokasinya ini mereka sama-sama di Bandung. Arah itu ada di Sukajadi, Kopi Cantel itu ada di Braga. Pengelompokan ruangnya seperti biasa, ada public, semi-private, private, service. Pencahayaannya kalau misalnya di arah itu terdapat LED strip, downlight, serta spotlight. Kalau di Kopi Cantel itu ada LED strip, downlight saja. Penghawaannya itu sama-sama menggunakan AC serta kipas angin. Akustiknya itu kalau arah kafe itu tidak terlalu mengganggu karena jauh dari jalan raya. Masuk ke dalam kafenya kalau misalnya Kopi Cantel itu lebih terasa bising namun tidak terganggu itu. Keamanan yang digunakan itu terdapat APAR dan CCTV, lantainya konsep kalau arah kafe itu menggunakan finishing batu alam, batu split, dan yang lain-lain. Kalau misalnya Cantel itu menggunakan stone tiles yang 60 x 60 cm. Dinding arah kafe ini cukup bervariasi mulai dari kamprot semen, tanaman rambat, HPL vinil, batu alam template, dan kamprot semen itu ada di arah kafe. Kalau di Kopi Cantel itu hanya menggunakan cat abu muda serta metal HPL. Ceilingnya cukup bervariasi
terdapat kanopi tempered glass, rangka kayu dan wood paneling, terdapat juga gypsum board. Di sini terdapat skema material dari kasir area. Di sini saya menggunakan material-material alami mulai dari ceiling, furniture hingga lantainya itu saya menggunakan bahan yang alami. Lantainya sendiri itu menggunakan farmhouse living mat porcelain white tile. Kalau kasirnya sendiri itu terbuat dari HPL Taco serta ceiling gypsum yang ceiling wood dengan ornamen songket. Di sini juga terdapat perspektif dari general lounge. Di sini ceilingnya menggunakan kombinasi polikarbonat dengan gypsum. Juga dindingnya itu berupa kaca, jadi dia semi private. Material lantainya itu menggunakan sfumato patch floor tile ukuran 60 x 60 cm. Di sini root space ini termasuk public dikarenakan dia kondisinya berada di belakang kasir dan tidak perlu pintu, tidak ada pembatas antara ruangan lainnya. Ini terbuat dari beton kalau tempat duduknya dan mejanya itu terbuat dari steel. Di sini terdapat indoor area. Indoor area ini dibuat untuk santai-santai yang untuk orang-orang berkumpul. Di sini menggunakan furnitur sofa. Dan di belakangnya itu terdapat ukuran songket Palembang dan elemen lainnya. Di sini terdapat lesehan area karena saya mengusung budaya Palembang yaitu ngidang. Ngidang itu adalah makan bersama, jadi saya membuat lesehan area untuk sekitar 4-6 orang untuk duduk makan bersama dengan kondisi memutar berbuat lingkaran. Di sini juga terdapat outdoor area. Ceilingnya ini saya menggunakan ceiling gypsum dan rotan. Juga terdapat kolom yang berwarna kuning ini itu juga terdapat elemen Palembangnya, songket Palembangnya.